warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdurrahman dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai iklim komunikasi organisasi dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Membangun iklim komunikasi yang positif dan efektif adalah kunci kesuksesan sebuah organisasi. Presentasi ini akan membahas mengenai definisi, pentingnya, unsur-unsur, dimensi, dan faktor-faktor yang memengaruhi iklim komunikasi organisasi, serta strategi membangun iklim komunikasi yang positif. Yang pertama, definisi iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi organisasi adalah karakteristik atau suasana komunikasi yang berlaku di dalam organisasi. Ini adalah persepsi yang dibagikan oleh anggota organisasi tentang bagaimana komunikasi terjadi dalam organisasi. Contohnya itu, dalam organisasi dengan iklim komunikasi terbuka, karyawan merasa nyaman untuk menyampaikan ide, pertanyaan, dan kritik tanpa rasa takut atau sanksi. Dan poin kedua itu pentingnya iklim komunikasi organisasi. Pentingnya iklim komunikasi organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi yang lancar sehingga meningkatkan efisiensi dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan tugas. 2. Membangun kepercayaan. Komunikasi yang terbuka dan jujur membangun kepercayaan antara anggota organisasi yang penting untuk kolaborasi dan kerjasama yang efektif. Ketiga, meningkatkan moral. Karyawan yang merasa dihargai dan didengar cenderung memiliki moral kerja yang lebih tinggi yang berdampak positif pada produktivitas. Dan keempat, mendorong inovasi. Iklim komunikasi terbuka mendorong karyawan untuk berbagi ide dan solusi kreatif yang berpotensi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing organisasi. Poin ketiga, unsur-unsur iklim komunikasi. Unsur-unsur iklim komunikasi organisasi juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kejelasan. Informasi harus disampaikan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh semua anggota organisasi. Yang kedua itu terbuka. Karyawan merasa bebas untuk menyampaikan ide, kritik, dan saran tanpa rasa takut atau sanksi. Dan ketiga, kepercayaan. Anggota organisasi percaya pada integritas dan kemampuan satu sama lain dalam berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Dan yang keempat itu respect. Semua anggota organisasi saling menghormati pendapat dan perspektif satu sama yang lain. Dan unsur keempat itu dimensi iklim komunikasi organisasi. Dia juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu umpan balik. Bagaimana karyawan menerima, memberikan umpan balik baik positif dan maupun negatif. Kedua, dukungan. Bagaimana karyawan merasa didukung oleh pemimpin dan rekan kerja dalam komunikasi secara efektif. Ketiga itu partisipasi. Seberapa aktifkah karyawan terlibat dalam proses pengembalian keputusan dan penyampaian pendapat. Dan keempat, konflik. Bagaimana organisasi menangani konflik dan perbedaan pendapat di antara anggota. Poin kelima, faktor-faktor mempengaruhi iklim komunikasi organisasi juga terbagi menjadi 5, yaitu budaya organisasi, nilai dan normanya dianut oleh organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin organisasi. Yang ketiga itu struktur organisasi, tingkatan hierarki dan jalur komunikasi yang diterapkan dalam organisasi. Dan keempat, teknologi. Pengaruh teknologi komunikasi terhadap proses komunikasi di dalam organisasi. Dan yang kelima, lingkungan kerja. Kondisi fisik dan psikologis tempat kerja yang dapat memengaruhi komunikasi. Poin ke-6, dampak iklim komunikasi organisasi. Yang pertama, efisiensi tinggi. Dan yang kedua, moral dan motivasi karyawan meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Dan keempat, keunggulan kompetitif. Kelima, kesuksesan organisasi. Poin ketujuh yaitu strategi membangun iklim komunikasi organisasi yang positif. Yang itu juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, membangun saluran komunikasi yang efektif, menerapkan berbagai saluran komunikasi yang tepat dan mudah diakses oleh semua karyawan. Yang kedua, mempromosikan kejelasan dan transparansi, menyampaikan informasi secara jelas, tepat waktu,
dan transparan kepada semua anggota organisasi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan komunikasi, memberikan pelatihan komunikasi kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung, membangun lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan terbuka untuk komunikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.